Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini saya masak oseng daun pepaya teri. Agar tidak pahit, simak tips masak tumis daun pepaya agar tidak pahit di video ini. Rasanya pedas, gurih, dimakan pakai nasi anget, udah enak banget. Ini cocok untuk teman-teman yang memang lagi bosen karena seminggu kemarin isinya masak santan, daging ayam, daging sapi, dan pengen sesuatu yang lain. Yuk kita mulai aja dengan cara menghilangkan rasa pahitnya terlebih dahulu. Saya menghilangkannya dengan tanah liat atau lempung. Ini tidak saya gunakan semuanya, saya gunakan sedikit aja. Semakin banyak digunakan, ini semakin menghilangkan rasa pahitnya. Maaf ya, ini pancinya agak gosong karena kemarin kehabisan air waktu ngerebus sesuatu. Tapi nggak apa-apa karena kita butuh panci yang besar diisi dengan air yang banyak. Saya pakai hanya 1 sendok sayur tanah lempungnya atau tanah liatnya. Trik pertama, kita masak dulu tanah liatnya sampai mendidih. Kalau udah mendidih kayak gini, baru dimasukkan daun pepayanya. Sebenarnya metode menghilangkan pahit pada daun pepaya ini banyak ya. Ada yang merebus dengan daun singkong, ada yang dengan garam saja cukup. Tapi menurut saya paling efektif adalah menggunakan tanah liat ini. Bener-bener hilang rasa pahitnya. Kita tutup sampai mendidih. Nah, ini udah mendidih, kita aduk lagi hingga matang merata. Jangan lupa untuk tes tusuk ya, tes kematangannya apakah dia sudah benar empuk atau belum. Lihat deh, warnanya juga tetap hijau cantik ya. Kalau udah empuk langsung diangkat aja. Kemudian tahap selanjutnya adalah dicuci, dibilas sampai dengan air bilasannya ini berwarna bening. Kalau udah berwarna bening, itu tandanya sudah siap kita olah, sudah bersih dari kuman yang nempel di tanah lempung tadi. Sebenarnya daun pepaya ini macam-macam ya. Ada, kalau di Jawa tuh ada daun pepaya lanang, daun pepaya wedok. Ada daun pepaya Jepang juga yang nggak perlu dihilangkan pahitnya karena memang nggak pahit. Ini sudah saya cuci bersih, kemudian saya potong-potong kayak gini, jadi biar nggak terlalu panjang ya. Sisihkan sementara. Sekarang kita siapkan bumbunya. Saya pakai 25 cabai merah besar. Kemudian untuk bawang-bawangannya saya pakai 3 bawang putih dan 5 bawang merah. Ini saya potong-potong ya, biar lebih mudah halusnya. Untuk cabai rawitnya saya nggak mau terlalu pedas, saya pakai 6 biji kecil-kecil aja, udah cukup. Dicumpur dengan sedikit air biar lebih cepat halus, kurang lebih kayak gini. Dan untuk pelengkapnya saya pakai teri dan bakso. Baksonya saya potong jadi 4 bagian. Kita langsung masak aja bumbunya dalam minyak yang udah panas. Minyaknya disesuaikan dengan jumlah dari daun pepayanya ya. Untuk daun pepayanya tadi saya timbang, ini kurang lebih 500 gram setelah direbus posisinya. Kalau bumbunya udah matang kayak gini, masukkan bumbu pelengkap laos atau lengkuas kurang lebih 5 cm dan salam juga masuk ya. Salamnya 3 lembar aja. Aduk sebentar, kemudian masukkan bumbu pelengkap seperti bakso dan terinya. Diaduk hingga tercampur rata dan kita masak sampai terinya ini agak kering ya, sampai terinya matang. Ini kan terinya posisinya basah. Kalau terinya udah matang, udah agak kering, baru di situ masuklah daun pepaya yang udah kita rebus tadi. Masukkan, apinya kecil aja ya teman-teman. Dicampur, diaduk hingga bumbunya ini tercampur dengan merata. Kalau udah diaduk, kalau udah rata bumbunya, baru ditambahkan air. Untuk jumlah airnya nggak ada patokan ya. Teman-teman mau bikin agak sedikit berkuah ataupun dibikin kering, terserah monggo. Saya pakai sisa bilasan chopper. Tutup biar lebih cepat matang dan tunggu mendidih. Nah, ini udah mendidih kayak gini, kita aduk lagi dan tambahkan seasoning. Saya pakai setengah sendok makan garam, 1 sendok makan gula, dan setengah sendok makan penyedap. Diaduk hingga tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, jangan lupa untuk dikoreksi rasanya ya teman-teman. Barangkali ada rasa yang kurang, teman-teman bisa perbaiki di situ rasanya. Dan untuk kuahnya juga disesuaikan, mau dibikin agak sedikit kering lagi atau dibiarkan kayak gini. Nah, ini saya ternyata keasinan teman-teman, saya lupa kalau udah ada terinya. Jadi saya tambahkan lagi setengah sendok makan gula pasir. Takarannya nanti ada di description box ya. Nah, ini saya masak sedikit lagi sampai agak sedikit menyusut kuahnya. Nah, kayak gini udah cukup menyusut. Bisa untuk diangkat dan disajikan. Oseng daun pepaya teri, nggak pahit, enak banget, cocok untuk ide masakan sehari-hari teman-teman yang lagi bingung hari ini masak apa. Semoga bermanfaat.